Semuanya terasa begitu cepat. Rasanya baru 3 hari yang lalu Aksa merasa kalau dirinya putus asa untuk mendapatkan pekerjaan di ibu kota. Namun ketika harapan itu telah pupus, secerah harapan datang lagi, dan bahkan membawa cahaya yang lebih besar. Aksa masih tak percaya kalau dia akan berangkat ke Jakarta, bekerja di perusahaan kereta api. Ya walaupun hanya sebagai seorang penjaga stasiun, di telinga orang-orang kampung, itu tetap saja terdengar sangat keren. Hari itu Aksa pamit kepada kedua orang tuanya, dan juga adik semata wayangnya. Dia berkata kepada keluarganya, tidak usah sedih. Antara Jakarta dan Jawa Timur sebenarnya tidaklah terlalu jauh, masih bisa ditempuh beberapa jam dengan kereta. Apalagi kalau nanti ketika dia sudah mendapatkan gaji yang stabil di Jakarta, maka dia pasti bisa membelikan tiket pesawat. Jadi kalau kangen dengan orang tua dan adiknya, dia bisa melakukan perjalanan udara, jadi bisa sampai lebih cepat. Sekarang zaman sudah sangat canggih, walaupun tidak bisa bertemu langsung, tapi kita masih tetap bisa video call setiap hari. Ini tidak akan terlalu sulit sepertinya. Aksa percaya akan hal itu. Maka, berangkatlah ia seorang diri dengan naik kereta api dari Jawa Timur ke Jakarta. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat Aksa idam-idamkan. Untung dia anaknya suka menabung. Jadi biaya awal dia hidup di Jakarta sepertinya sudah cukup aman. Aksara tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan panjang. Sesampainya di stasiun Gambir, ia disambut oleh keramaian dan hiruk-pikuk kota besar. Di tengah kesibukan itu, matanya langsung sibuk mencari seseorang yang seharusnya datang menjemputnya. Dan di antara kebingungannya, tak lama kemudian, seorang pria tua dengan seragam kurir stasiun datang menghampirinya. Nah Aksa, sapa lelaki berkumis putih dan berjanggut pendek itu. Oh iya pak, saya Aksa. Ucap Aksa sambil memegang dadanya tipis, dengan gestur sedikit membungkuk sebagai tanda penghormatan. Kenalkan, saya Pak Mamun. Saya kurir stasiun yang diutus oleh Pak Tamas untuk menjemput Nak Aksara. Ucapnya. Oh begitu, terima kasih banyak ya Pak Mamun. Salam kenal. Aksa pun tersenyum. Salah kenal juga Nak Aksa. Aksara merasa lega mendengar sapaan hangat itu. Ia pun mengikuti Pak Mamun keluar dari stasiun, meninggalkan kebisingan di belakang mereka. Pak Mamun berjalan dengan langkah tenang, menunjukkan jalan menuju mobil yang sudah menunggu di parkiran. Perjalanan menuju tujuan mereka pun dimulai, diiringi cerita-cerita Pak Mamun tentang kota Jakarta yang penuh warna. Dalam perjalanan itu, Aksara merasakan kehangatan dan kenyamanan. Seolah ia bukan hanya dijemput oleh seorang kurir, tetapi juga oleh orang tua yang siap membantunya di kota baru ini. Aksara diajak oleh Pak Mamun untuk menemui kepala stasiun. Kepala stasiun itu bernama Tamas Permana. Aksa sudah pernah bertemu dengan lelaki ini. Ya walaupun saat itu hanya lewat video call, tapi setidaknya mereka pernah berinteraksi pada saat proses wawancara. Tamas sang kepala stasiun, duduk di ruangannya yang penuh dengan aroma kopi. Di hadapannya, Aksara, seorang penjaga stasiun baru, duduk dengan agak canggung. Selamat datang di stasiun ini, Aksara. Sambut Tamas sambil tersenyum tipis. Gimana perjalanan kamu semalam? Lancar? Iya, lancar Pak. Jawab Aksa. Syukurlah. Nanti tolong beri bukti pembelian tiket kamu kemarin ke email saya ya. Biar direamburs ongkosnya. Ucap Pak Tamas. Mendengar kata-kata itu, Aksara pun langsung tengadah melihat wajah Tamas. Dia tidak expect sama sekali kalau ongkos juga ditanggung. Wah kalau seperti ini, Aksara semakin semangat untuk bekerja dan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Baik Pak, jawab Aksa sambil mengangguk. Tamas kembali menyesap kopinya. Aroma tercium sampai satu ruangan penuh. Aroma itu membuat kepala Aksa yang sedikit sakit menjadi kembali tenang. Kemudian, pria parubaya itu melanjutkan pembicaraannya dengan Aksa. Aksara, kamu adalah karyawan yang terpilih. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa berada di posisi yang kamu dapatkan. Ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba. Siap bekerja di stasiun ini berarti kamu siap untuk menjadi kaya raya. Aksara agak kaget mendengar kalimat itu. Kenapa harus ada kata siap menjadi kaya raya? Seolah pekerjaan adalah menggali lubang emas saja. Dia kan cuma seorang kroto stasiun. Bagaimana bisa disebut kaya raya? Apalagi dengan begitu banyak job desk yang akan diberikan, mana sempat rasanya untuk mencari pekerjaan sampingan. Tapi, sudahlah. Pikir Aksa. Iya saja dulu. Jadi orang kaya pun bukan sebuah rencana yang buruk. Pikirnya. Namun, untuk kamu bisa bertahan bekerja di sini, ada beberapa aturan yang harus kamu taati dengan baik. Ucap Tamas. Aksara menatap Tamas dengan heran. Aturan apa itu, Pak? Tanya Aksa dengan raut wajah yang sedikit gelisah. Pertama, larangan mandi sambil menghadap cermin. Apa? Mandi menghadap cermin? Tanya Aksara heran. Iya, itu aturan yang pertama. Kamu keberatan? Tanya Tamas dengan nada bicara yang rendah namun terdengar tajam. Aksara menggelengkan kepala tidak Pak. Bagus. Lalu aturan
Peraturan yang kedua, kamu dilarang untuk melakukan ibadah di kamarmu. Hah? Jadi saya gak boleh syalat, Pak? Aksara benar-benar kaget. Walaupun dia bukan seorang pemeluk agama yang benar-benar taat, tapi kalau ada yang melarangnya beribadah, dia tetap saja merasa tidak terima. Bukan gak boleh syalat. Boleh, tapi jangan di kamar kamu. Lalu di mana, Pak? Kan ada ruang musola khusus untuk staf. Gak jauh kok dari tempat tinggal kamu. Beribadahlah di sana, karena staf di sini sangat jarang pakai musola itu. Sayang saja kalau dibiarkan terbang, kalau tidak ada yang pakai. Maaf, kalau soal ini saya jadi memaksakan kamu. Ujar Thomas. Oh, gitu. Saya kira Bapak gak suruh saya syalat. Aksa pun merasa lega. Ternyata itu maksud dari aturan Pak Thomas. Baiklah, dia akan menaatinya. Bukan begitu kok. Oke, baik Pak. Saya hanya akan melakukan syalat di musyola. Terima kasih banyak ya Aksa. Sama-sama Pak. Setelah dia mendengar lagi beberapa nasihat dan mendapatkan list tugas pertamanya dari Thomas Permana, Aksara pun keluar. Lalu diantar oleh Pak Mamun untuk menuju kamarnya. Strot, strot, strot. Bunyi roda koper Aksara bergesekan dengan lantai semen yang menjadi jalan untuk menuju mes tinggalnya. Suara bising dari bunyi klakson kereta api tiada henti-hentinya bergema. Belum lagi bunyi pengumuman petugas tentang jadwal keberangkatan kereta. Suara hiruk-pikuk calon penumpang. Pokoknya tempat ini pasti sulit untuk menemukan momen sepinya. Rupanya Pak Mamun mengajak Aksa untuk naik ke sebuah lift. Lift ini berbeda sekali letaknya dengan yang biasa digunakan untuk penumpang. Sepertinya lift ini hanya digunakan oleh staf. Aksa memerhatikan kalau Pak Mamun menekan tombol GF, dan tak lama kemudian mereka langsung turun ke bawah. Heran, ketika lift itu tertutup dan bergerak ke bawah, seketika itu pula semua suara berisik yang tadi ia dengar mendadak hening. Seolah tidak ada yang terjadi di luar sana. Aksa yang polos pun terpesona dengan teknologi yang dipakai oleh orang-orang di ibu kota. Ternyata secanggih ini alat mereka. Pikirnya, hanya 2 lantai turun ke bawah, mereka pun akhirnya tiba. Pintu lift terbuka otomatis. Aksara baru mengetahui, ternyata dia akan ditempatkan di ruang bawah tanah. Pantas saja semua kebisingan di atas sana menjadi tidak terdengar lagi. Tempat itu seolah terasingkan dari dunia luar. Semakin ia turun ke bawah, semakin terdengar jelas bunyi roda kopernya yang berjalan di atas lantai semen itu. Pak, di sini ada berapa orang penjaga stasiunnya? Cuma kamu. Deh, Aksa kaget. Hah? Sendiri? Ini serius? Jangan khawatir, nanti juga kamu akan ada temannya. Masih dicari yang cocok, cuma belum dapat aja. Oh gitu, Aksa merasa sedikit lega. Tak lama kemudian, mereka pun berhenti di depan sebuah pintu. Pak Mamun mengeluarkan sekumpulan anak kunci, lalu dia ambil yang angka 4, sesuai dengan nomor pintu yang ada di hadapan mereka. Tak lama kemudian, dengan kunci itu, pintunya pun terbuka. Wah! Aksara cukup senang dengan tampilan kamar pribadinya. Ternyata tidak sesulam dugaannya. Dia pikir, tempat tinggalnya hanya sebuah kamar kecil, sempit, remang-remang dan banyak coretan di dinding. Ternyata dia salah. Kamarnya cukup besar, lantai dan dindingnya sangat bersih dan terang, sangat berbanding terbalik dengan di lorong menuju kamarnya. Di kamar itu ada sebuah lemari es berukuran sedang, juga kamar mandi di dalam. Bahkan dia punya kasur yang empuk dan pendingin ruangan. Ini kamar untuk Nak Aksara istirahat ya? Cuma segini aja kamarnya. Gak apa-apa kan? Ucap Pak Mamun. Ini sih lebih bagus dari kamar saya di kampung, Pak. Bagus banget. Aksa merasa sangat senang. Tapi di sini sinyal handphone gak dapet. Jadi kalau mau pakai internet harus pasang wifi. Cuma di sini wifi-nya belum dipasang. Mungkin minggu depan baru ada. Karena kita harus pengajuan dulu ke bagian keuangan untuk pasang wifi-nya. Oh iya, gak apa-apa, Pak. Saya bisa ke atas sebentar kalau mau telepon orang tua saya. Iya, untuk sementara begitu aja dulu ya. Maaf, maklumlah. Namanya juga perusahaan. Mau apa-apa. Budgetingnya harus jelas dulu baru bisa account. Iya, Pak. Santai. Oh ya, Pak. Lantai ini ada berapa orang staf yang tinggal? Ada beberapa. Tapi saya juga gak hafal. Mereka staf apa aja, Pak? Macam-macam. Ada petugas kebersihan. Ada karyawan kedai yang jualan di stasiun. Tapi biasanya, kalau sudah masuk ke kamar, orang-orang cuma akan tinggal di kamar. Semuanya beristirahat. Jadi harap jangan suka membuat suara ribut di sini, anak Aksa. Orang-orang di sini juga gak suka disapa. Jadi lebih baik melakukan pekerjaan masing-masing saja. Oh gitu? Iya, saya paham, Pak. Pasti pada capek semua kan orang-orang. Makanya kalau udah waktunya istirahat, ya mereka langsung istirahat. Iya, betul. Seperti itu. Jadi gini ya kehidupan di kota. Beda sekali dengan di kampung yang semua orang masih bebas bercengkrama satu sama lain. Pikir Aksara. Nah, Aksa. Ya, Pak. Tolong taati semua aturan yang sudah Pak Thomas tadi jelaskan. Saat ini kamu masih dalam masa percobaan.
sedikit saja melakukan kesalahan bisa berakhir dengan dipulangkan. Pak Tama sebenarnya orang yang sangat baik, tapi dia tidak suka dibantah, apalagi ada yang tidak taat peraturannya. Dia bisa marah sekali. Maka dari itu, penting untuk mencatat setiap kata-katanya. Baik Pak Mamun, terima kasih banyak atas nasihatnya. Sama-sama. Kalau begitu silahkan kamu istirahat ya. Kamu baru akan resmi mulai bekerja besok. Sekarang, manfaatkan saja dulu waktu luangnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Pak Mamun pun pergi dari ruangan itu dan meninggalkan Aksara sendirian di dalam kamarnya yang mulai terasa begitu sunyi. Ayah, Tameso apa? Sabar anakku, peliharaan kita sedang istirahat sekarang. Ayah sudah memberinya tempat yang bagus, makanan yang enak. Agak nanti ketika kamu memakannya, rasa dagingnya terasa manis seperti kesukaan anak ayah. Pak Mamun memeluk Tama seperti seorang ayah yang sedang memanjakan balitanya.